Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Ibu. Sebelum mulai belajar, Ibu ada pantun. Pergi ke laut mencari ikan. Ikan untuk dimasak gulai. Dengan bismillah Ibu ucapkan, pembelajaran hari ini Ibu mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi gimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Jadi learning from home-nya gimana? Lancar? Lancar. Sejauh ini udah nemuin masalah yang Masalahnya cuma di sinyal aja sih, Bu. Suka lelet kalau Ya, di kadang-kadang kampus. lelet. ilmunya lengket nggak selama belajar dari HP? Ada lengket, Bu. Ada juga yang agak kurang lengket. Ya. Semoga kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka ya dalam waktu dekat. Doain aja wabah virus COVID ini cepat berakhir. Jadi materi hari ini itu penyelesaian masalah nyata terkait persamaan lingkaran. Jadi kemarin tuh mungkin kalian ngiranya kita udah selesai belajar pada bab lingkaran, tapi ternyata di sini ada bab tambahan yaitu penyelesaian masalah nyata terkait persamaan lingkaran. Kok masih bab lingkaran, Bu? Jadi Bu, materi lingkaran kemarin belum selesai. Apa sih Bu bedanya? Kan kita sudah belajar tentang persamaan lingkaran minggu lalu. Lebih susah ya, Bu? Kenapa sih, Bu, kita belajar materi hari ini? Tujuannya kan sama aja. Bu, Baik, jadi mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul, kenapa sih kita harus belajar tentang materi persamaan lingkaran, kenapa sih kita kan udah belajar sebelumnya, kenapa harus bahas lagi masalah tentang persamaan lingkaran. Jadi, tujuan pembelajaran kita itu bisa dibaca, Putri? Poin pertama. Bu, saya nggak bisa baca yang pertama karena ketutup layar hitam. Ya, Bu. Ada garis hitam gitu. Oh, yang bagian atasnya ya? Ya. Kalau gini bisa? Belum. Baik, Ibu aja yang bacain. Jadi, dengan mengikuti kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini, diharapkan siswa mampu untuk menerapkan materi yang sudah dipelajari pada masalah nyata yang berhubungan dengan persamaan lingkaran. Poin 2-nya, boleh baca, Putri? Boleh, Bu. Poin kedua, dengan mengikuti pembelajaran pada pertemuan ini, diharapkan siswa memiliki keterampilan dalam menyelesaikan permasalahan nyata terkait persamaan lingkaran. Oke, terima kasih. Jadi jangan lupa kita recheck kembali pengetahuan sebelum pembelajaran kita sebelumnya tentang persamaan lingkaran ya. Nah, jadi karena materi kita tentang penyelesaian masalah nyata, di sini kita langsung masuk ke sebuah kasus. Bisa dibacain, Santi? Statement 1. Suatu epicentrum dari sebuah gempa terletak pada koordinat 3,7 dan gempa tersebut memiliki radius 36 km. Masalah 1, tulislah persamaan yang memodelkan jangkauan maksimum dari gempa tersebut. Kemudian masalah 2, gunakan rumus jarak untuk menentukan apakah seseorang yang memiliki lokasi di 33,25 merasakan gempa. Nggak nampak, Bu, ada layar hitam di situ. Oke, gempa tersebut itu judul yang ketutupan. Jadi ini kan sebelumnya nih yang masalah 1,
Xlah persamaan yang memodelkan jangkauan maksimum dari gempa tersebut. Sebelumnya, kita sudah belajar kan tentang persamaan lingkaran. Jadi, ada yang bisa memodelkannya. Memodelkan dari soal cerita ini ke bentuk persamaan lingkaran. Saya, Bu. Ya, Putri. Boleh coba. Tulislah persamaan yang memodelkan jangkauan maksimum. Jadi persamaan lingkaran itu karena titiknya di 3,7, Ya. jari-jarinya 36 km, maka persamaannya menjadi X dikurang 3 pangkat 2 ditambah Y kurang 7 pangkat 2 ditambah 36 kuadrat. Jadi kalau misalnya nak disederhanakan lagi, X kurang 3 pangkat 2 ditambah Y kurang 7 pangkat 2 ditambah 36-nya itu dikuadratin dulu jadi 1296. Oke, betul sekali Putri. Putri masih ingat ya kayaknya pembelajaran sebelumnya. Yang lain ngerti apa yang dimaksudkan Putri? Ya, ngerti Bu. Ya, jadi jawabannya ini ya, jangkauan maksimum tadi yang Putri jelasin udah benar, tepat sekali. Jadi karena titiknya di 3,7 dan jari-jarinya 36 km, jadi persamaannya itu X kurang 3 kuadrat ditambah Y dikurang 7 kuadrat sama dengan 36. Nah, kalau masalah duanya, ada yang bisa mengerjakan? Masalah ya. Gunakan rumus jarak untuk menentukan apakah seseorang yang memiliki lokasi di 33,2 merasakan gempa atau enggak. Susanti bisa? Susanti mukanya kayak ngerti nih. Yang mana Bu masalahnya? Yang masalah nomor 2. Yang kedua itu kan dia kan hanya gunakan rumus jarak untuk menentukan apakah seorang memiliki lokasi di 33,25 itu kan bukan merasakan gempa tersebut. Ya. Nah, jadi jawabannya itu kan kita kan selanjutnya menentukan jarak seseorang yang ada di posisi tersebut tadi kan. Ya, Susanti macet kayaknya. Kan yaitu 33,1. Jadi dengan X persamaan X1 dan Y1 itu sama dengan 3,7. 3 dengan 7 kan, Bu. Terus X2 dengan Y2 itu yang tadi 33 dengan 25 akan menghasilkan dimana kita kuadratkan X1 dalam kurung X1 kurang X2 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Nah, hasilnya itu sabar, Bu. Iya, kayaknya masih ngitung ya. Hitung dulu aja. Ya, hasilnya itu 34,99 ya, Bu? Iya, tepat sekali. Jadi, yang di 33,25 bisa merasakan nggak gempanya? Ya, benar. Maka orang tersebut akan merasakan dampak dari gempa tadi, Bu. Bisa ya? Karena dia lebih kecil ya. Nih, jadi jangkauan gempanya itu bisa dilihat di grafik di samping ini. Titik pusatnya, episentrumnya ada di 3,7. Terus dengan konsep lingkaran, dengan konsep persamaan lingkaran, kita bisa menemukan hasilnya itu 34,99. Ya, karena 34,99 tadi itu kecil dari 36 itu, jadi orang tersebut bisa merasakan dampak dari gempanya. Kayaknya kalian udah ngerti ya, jadi susah nggak materinya? Putri, suaranya di-mute. Agak susah, Bu. Susah ya. Di pembelajaran ini kita cuma
memodelkan dari soal cerita ke bahasa yang lebih matematis lagi. Jadi kalau misalnya kalian kesulitan buat ngubah dari bahasa buku ke bahasa matematis, coba dipelajari lagi tentang konsep-konsep persamaannya. Jadi ini ada statement 2 lagi. Santi bisa bacain? Ya, Bu. Statement 2. Pemerintah akan membuat rumah sakit khusus pasien COVID-19 pada koordinat 5,12 di sebuah daerah yang cukup jauh dari jangkauan masyarakat Tanjung Pinang. Rumah sakit tersebut membangun menara radar untuk memudahkan akses komunikasi mereka dengan jangkauan 45 km ke segala arah. Masalah 1, bagaimana menuliskan narasi di atas ke dalam persamaan yang memodelkan jangkauan maksimum dari radar rumah sakit tersebut. Masalah 2, gunakan rumus jarak untuk menentukan apakah radar tersebut dapat mendeteksi menara radar pada rumah sakit provinsi yang terletak pada koordinat 50,25. Ya, jadi bisa kita pahami. Terima kasih ya, Santi. Aku bakal jelasin lagi ke bahasa yang lebih sederhana. Jadi, pemerintah itu akan membangun sebuah rumah sakit yang jauh dari kota di koordinat 5,12 di peta. Jadi, rumah sakit tersebut membangun radar buat kemudahan mereka berkomunikasi, yaitu jangkauan radarnya itu sejauh 45 km ke segala arah. Masalah satunya, bagaimana menulis narasi di atas ke dalam persamaan lingkaran. Terus yang kedua, nomor 1 tadi tak, Bu? Ya, sama kayak tadi. Jadi masalah pertama, Ibu mau melatih kalian memodelkan narasi ke sebuah persamaan lingkaran. Lalu yang kedua, gunakan rumus jarak untuk menentukan apakah radar tersebut dapat mendeteksi menara radar lain, yaitu radar rumah sakit provinsi, yang terletak pada koordinat 50,25. Jadi, siapa yang bisa menjawab masalah 1? Kayak memodelkan kayak tadi. Bu. Susanti, coba ya, Susanti. Tadi kan Putri. Oke. Jadi masalah satunya itu kan ditanya, Bu, bagaimana menuliskan narasi di atas ke dalam persamaan yang memodelkan jangkauan maksimum dari radar rumah sakit tersebut. Nah, itu kan jangkauannya kan 45 km ke segala arah. Jadi modelnya itu dengan menggunakan posisi rumah sakit yang dibangun, yaitu di koordinat 5,12 sebagai titik pusat, kita memperoleh A-nya itu 5 dan B-nya itu 12 dan R-nya itu 45, Bu. Sehingga jangkauan maksimum dari radar tersebut dimodelkan macam gini, Bu. Dalam kurung X kurang 5 kuadrat ditambah dalam kurung lagi Y kurang 12 kuadrat sama dengan 45 kuadrat. Itu, Bu, model persamaannya. Oke, karena tadi betul ya Susanti, yang lain ngerti kan? Bisa dipahami? Bisa. Ya, tadi Susanti bilang A-nya itu 5, B-nya itu 12. Jadi masukin ke persamaan tadi, X dikurang 5 kuadrat, ditambah Y dikurang 12 kuadrat, sama dengan 45 kuadrat. Jadi gampang ya memodelkannya, nggak susah. Iya. Terus masalah 2, Santi bisa? Bisa. Ya, coba. Kalian kayaknya udah pinter ya. Ini, Bu, masalah 2-nya kan tadi titiknya 5,12. Itu dimisalkan X1-nya 5, Y1-nya 12. Lalu X2-nya itu 50, kemudian Y2-nya 25. Yang ditanya yang nomor 2 itu kan koordinat pada titik 20,25. Nah, maka dengan menggunakan konsep jarak, kita masukkan ke dalam rumusnya, Bu. Masukkan nilai-nilainya, habis itu kerja, Bu. Oke, kayaknya ngitung dulu ya. Bu, hasilnya 46,84.
46,84. Coba cek ya sama jawabannya, kunci jawabannya. Jadi ini gambarnya. Posisi rumah sakitnya yang mau dibangun di titik 5,12. Terus dia akan memiliki radar sejauh berapa tadi? 45. 45 km. 45, Bu. Nah, jadi nih yang masalah 2. Tadi berapa, Santi? 46,84. 46,84. Betul ya, sama ya jawabannya. Jadi dimodelkan aja, dimasukkan. Betul kata Santi tadi, dapatnya 46,84. Jadi kayaknya konsep persamaan lingkaran kalian udah mantep. Cukup ya. Oke, jadi ini tugas buat minggu depan dikumpulin. Ibu bakal buka forum, boleh difoto tugasnya. Atau Ya, Bu. nanti yang kalau udah yang foto kirim ke grup kelas ya. Udah, Bu, udah dipoto. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulannya, siapa yang bisa mengeluarkan ya Putri, silahkan. Kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini, kita tahu ternyata persamaan lingkaran itu bisa diterapkan, bisa menyelesaikan masalah pada kehidupan sehari-hari, gitu Bu. Oke, iya betul. Jadi persamaan lingkaran itu yang tadi kita udah pelajari, itu bisa diterapkan ke masalah nyata, kayak pembangunan radar, epicentrum gempa, jangkauan radio. Oke, bagus ya Putri. Jadi, seperti kita akhiri pembelajaran kita sampai di sini. Maaf jika Ibu masih ada kekurangan dalam pembelajaran sistem online, karena kita sama-sama belajar ya. Jadi, terima kasih. Selamat siang. Siang, Yang Bu. Bye-bye, guys. Terima kasih. Bye. Wait, sorry.